Mas Febri, apa tuh Mbak Muli bisa bantu jawab ini? Itu C ya. Oke, C ya, jelas ini. Oke, saya juga sependapat ini. Ya, C. Pak. Ya, Yang menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis. oke, baik. Ya intinya itu. Kebanyakan soal seperti itu. Intinya ada strategi, ada penyelarasan, ada tata kelola itu udah masuk di IT enterprise. Kalau yang A mengatur jadwal proyek, ya enggak, belum ini. Karena ini yang ditanyakan IT governance itu lebih ke tata kelola. Jadi ada K-nya tata kelola. Oke, lanjut nomor 2. Silakan dijawab. Ah, Bang. Ah, Oke, ada yang A, Mas Topik. Mana Mas Nopi? Mas Nopi. Berorganisasi besar ingin memastikan bahwa semua proyek IT ITAL, bisa Pak. ATAL ya. Oke, pendekatan untuk proyek mana yang sesuai? Oke, untuk jawabannya ITAL itu kan ini Pak tentang strategi layanan, desain layanan, transisi layanan, dan peningkatan layanan Pak yang berkelanjutan. Intinya oke. nilai tambah itu. Kalau yang lain TOGAP, bukan. ISO bukan, dia keamanan. ISO keamanan Pak. DevOps COVID enggak. juga dia tentang COVID Itu tentang kerangka kerja, tata kelola dia. kerangka ya. kerja. Ya, jadi Ya, control of Ah object itu, kan COVID. ITIL, ITIL, ITIL. ITAL. Kalau DevOps dia tentang pengembangan. pengembangan dan operasi ya. Jadi Iya. kolaborasi. Iya. Ini nilai tambah dan bisnis. Untuk kunci jawabannya ternyata dia di COVID Framework. Karena dia COVID Framework dirancang khusus untuk tata kelola IT. COVID. Jadi kalau ITIL itu lebih ke layanan ya. Setelah apa namanya? Lah itu tadi IT-nya itu ada. Misalkan contoh ya kayak di CS dan sebagainya. Ya lebih ke situ. Ini kan nilai tambahnya bagi bisnis. Kemungkinan itu sih menurut saya ya. Karena di kunci jawaban seperti Nah, apa Pak? Kalau ITAL itu tadi ya lebih ke layanan, lebih ke lebih ke layanan layanan dia. Pak ya? Kalau ini kayak COVID itu lebih ke tata kelolanya di organisasinya dia. Jadi fokusnya, bentar, kita sharing yang itu ya. COVID itu.
Mungkin ada anu lain, TOGAF COVID lebih ya, ke ya katanya COVID. tata kelola. Jadi nomor 2 nih COVID ya. COVID. Jadi kalau ITEL itu fokus utamanya di operasi layanannya. Jadi Operasi. operasi layanan TI-nya dia memberikan panduan untuk manajemen layanan, terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Jadi lebih ke best practice gitu loh. Jadi pengelolaan layanan IT yang efisien dan berkualitas tinggi. Lebih ke siklus hidup layanan, strategi desain. Oke. Jadi digunakan untuk memastikan bahwa layanan TI mendukung kebutuhan pengguna dan organisasi. Tim operasional TI dan penyedia TI. Oke. Nah ini. Kalau yang COVID, fokusnya tata kelola dan manajemen TI, penyelarasan TI dengan strategi, pengukuran kinerja dan mitigasi. Karakternya itu memberikan kerangka tata kelola untuk memastikan nilai TI sesuai kebutuhan bisnis. Nah ini karakternya di situ. Ada memastikan nilai IT-nya itu sesuai kebutuhan bisnisnya dia. Yang make biasanya manajerial ini, kalau yang COVID ya. Kalau saya share Siap, cari di Google, ITIL itu berfokus pada kebutuhan pengguna dan ya. memastikan bahwa layanan TI sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengguna. Iya, Apa ini lebih masuk ke konteks pertanyaan ya, Mas ya? Iya, ini kayak ini yang ETIL ya, kayak ini Mas. Kalau kalau dilihat. saya lihat di sini tuh karena dia kan memastikan bahwa semua proyek TI ya, bukan salah satu ya. Kalau layanan sebenarnya kan salah satu, tapi kan tidak semua ke pengguna sebenarnya itu. Ke organisasinya juga kan ada. Contoh kalau ERP kan nggak cuma CRM, ada manufacturing dan sebagainya. Paling 10 Kalau tak lihat dari penjabarannya ya, kalau yang COVID itu lebih apa dia ya, menyeluruh ke proyek tadi, jadi manajerial, dia memastikan IT itu sesuai dengan strategi bisnisnya dia, secara menyeluruh ya ini. Kalau ITL lebih ke manajemen layanan kepada yaitu pengguna tadi. Contoh kalau pengguna ya kayak DCS dan sebagainya, panduan dan sebagainya. Misal kita punya layanan TI, apa ya, helpdesk, lah seperti itu. Dan cuma salah satu ya, fokusnya ke layanan. Cuma kalau COVID kayaknya dia menyangkut ke semua, nggak cuma misalkan kita punya IT untuk layanan aja ya, untuk ke pengguna dan sebagainya. Mungkin gitu. Oh Mungkin iya ya Mas, benar itu COVID COVID benar. Ini ada nih. ya, maksudnya layanannya di sini loh. Kalau kalau sharing kan Menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis dan memastikan pengelolaannya efektif, menghasilkan nilai tambah bagi bisnis. COVID menyediakan panduan untuk mengelola TI sehingga menghasilkan nilai tambah bagi bisnis. Ya benar-benar COVID itu. betul. Makanya itu dia lebih apa ya dia? Dia kan ini pertanyaannya proyek ya, semua proyek. Ya berarti bukan bukan ke layanan sih, Betul. bukan Bukan benar-benar. kan? Karena dia Bukan memberikan memastikan layanan. betul. Sebuah organisasi besar ingin memastikan bahwa semua proyek IT mereka memberikan nilai tambah. Jadi kan all. Semua proyek IT itu layanan salah satu berarti. Mungkin bisa macam-macam. Kalau yang ditanya untuk memastikan layanan IT ya mungkin itu bisa ITIL kalau saya.
Oke, yang lain gimana? Apakah sudah maksudnya bisa diterima? Enaknya kita sharing seperti Bisa. ini. Jadi Bisa Pak, kalau bisa Pak, masuk Pak. ya betul. Jadi secara konsep kan kita bisa tahu, oh ternyata ada perbedaan. Oh ini, maksud saya gitu. Kalau ISO nggak perlu diperdebatkan ya karena itu keamanan ya. Ya benar-benar benar. Kalau isu itu untuk keamanan, nggak bakal masuk ke sini. COVID yang terbaru berapa? 2019 ya. Oke, HT5. Ini untuk detail mendalamnya masing-masing nanti bisa ya kalau mau di maksudnya kita bahas secara khusus ya bisa dijadwalkan ataupun kalau mau belajar mendalam dari e-book yang dari Mas Topik itu juga bisa. Paling ini keluar ya agak banyak sih. Cuma ya kalau kita udah paham kayak tadi misalkan ITL, oh fokusnya ke layanan. Kalau COVID, oh dia fokusnya ke strategi bisnis untuk dia tuh nambah nilai tambah bagi bisnisnya secara all. ISO keamanan, udah itu aja yang dipegang. TOGAF nanti arsitekturnya. Oke, tiga, tiga kelihatan ya. Berikut adalah kecuali. Ini jarang keluar kata kecuali kemarin. Ya sekali. Ya ada satu dua. Oke, bisa dijawab. Silahkan. Ini C deh. Oke, yang lain. Ini mohon maaf kalau nanti putus lagi linknya sama ya. Karena ternyata paket saya sudah tidak unlimited ini. Oke, besok pagi lah. Insya Allah saya update itu untuk paketnya. Oke, ada yang lain jawabannya? C. C Pak, Gimana? C Pak. C. Yang kecuali gitu Pak. Ya ini kecuali. Oke. Kalau meningkatkan efisiensi operasional organisasi benar. Mengintegrasikan sistem TI yang tersebar menjadi satu kesatuan ya betul juga Pak. Memberikan panduan tata kelola TI yang lebih baik ya benar. Menyelaraskan Menyelaraskan. investasi TI dengan tujuan bisnis juga betul Pak. Benar. C Oke. C menurut dah. saya Pak. C nih. Oke, kunci jawabannya C. Benar, karena tidak mungkin menghilangkan semua resiko. Iya. Kalau bisa Sistem itu menghilangkan, pasti ada risikonya Pak. iya makanya. Kalau bisa menghilangkan semua risiko, nggak perlu manajemen risiko. Nah, ngapain? Iya Pak. Ya intinya itu. Tidak bisa menghilangkan semua resiko, tapi resiko bisa diminimalkan. Ya benar. Bisa Sekali. diminimalkan Pak. Oke, lanjut nomor 4. Ini tidak ada perdebatan nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Oke, silahkan bisa dijawab. Togap. B. Dah jelas nih. Ayo, yang lain ayo. Yang B, cewek-cewek ini. B Bang, B. Oke, siap. Cewek itu harus jangan kalah ini. Karena suaranya paling kenceng. B dari Mbak Iva, B juga. Mbak Iva nggak ada suaranya ya, Mbak? Apalagi rusak. Bang Indra B. Oke, baik. Kunci jawabannya B. Intinya B. keywordnya itu di arsitektur ya. Kalau lihat seperti ini. Karena TOGAF kan the up the open group architecture framework. Jadi kalau ada arsitekturnya, dia mengarahnya ke situ. ISO nggak mungkin keamanan, ITL layanan, COVID tata kelola. Jadi jawabannya pastinya yang B.
Oke, selanjutnya nomor 5. Lanjut. Tuh, ini kebesaran ini. Oke. Tuh. Indonesia oleh masalah dalam pengelolaan Dalam risiko TI, solusi terbaik pengelolaan untuk meningkatkan. bit. Resiko kalau ini. Oke, udah jelas ya ini. Kalau resiko, udah ada kata-katanya ini. Iya, COVID. Kece, baik. COVID dengan mengelola dan memitigasi resiko. Jadi COVID itu tidak hanya di IT enterprise, tapi nanti muncul juga di manajemen resiko juga. Gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 6. Nah, kalau ini. Oke, Bang. Apa ini? Ini ada kata kuncinya. A. Jelas ini. Oke, ada yang A. Lanjut. Ada lagi yang lain. Ini A. Mbak Ana A. Mas Indra A. Siapa lagi nih? Mbak Iva A juga. Mbak Muli, Mbak Rizka juga A. Nah, Mas Febri apa Mas Febri? Mungkin Mas Topek. Oke, kayaknya sebuah organisasi ingin menerapkan tata kelola TI yang baik untuk memastikan seluruh keputusan TI mendukung tujuan bisnis. Dokumen kebijakan apa yang harus mereka buat terlebih dahulu? Ini di kunci jawabannya adalah D. Jadi IT Governance Frameworks. Keywordnya itu di tata kelola ini. Kayaknya seperti itu. Tata kelola itu ya bahasa Inggrisnya nih governance. Oke, ini jarang jarang ada materi ini kayak ya. Dokumen kebijakan. Cik, cik, cik. Gimana ada pertanyaan atau tambahan? Cik, Ini cik. benar Pak, benar Pak. Superman Pak. IT governance. Government sama Iya. governance itu beda. Governance itu Oh, tata kelola. Ya udah itu aja. governance. Ya, cuma itu aja. Itu ada keywordnya kan tata kelola ya itu. Nah, itu aja. Ya, di bahasa Inggris jadi Ya, terkencang. paling itu aja sih yang perlu di ya pengetahuan tambahannya lah. Paling itu. Di IT enterprise kalau ada governance ya berarti dia masuk ke tata kelola. Oke, lanjut ke 7. Lah ada EA nih. Oke, apa ini yang harus didahulukan? Untuk komponen mana yang harus Didahulukan yang mana dulu? diperhatikan. A, A, A. Oke, yang lain ada D, ada B. Tuh, banyak ini yang mana? A, B, D, B.
Oke. Oke, jawaban adalah B. Di proses B, bisnis yang proses. harus didahulukan. Ya, proses. Oke. Jadi sebelum melakukan apa, lalu dia definisi proses bisnisnya. Oke. Proses bisnis itu ya kayak kebutuhan itu kalau kita analisa ya. Kebutuhan organisasinya atau bisnisnya itu seperti apa. Jadi digambar terlebih dahulu, baru nanti ditentukan yang lain. Kalau yang EA, kayaknya ada di e-booknya Mas Taufik juga ada nih EA, lebih komplit nih. Lanjut 8, perusahaan manufaktur menghadapi masalah sebagai berikut. Nah ini soal gini-gini jarang ini. Studi case ini. Iya. Sistem produksi. Iya. Ya Mas Dery, Bang Sistem Indra B, produksi, sistem inventaris tidak terintegrasi dan secara Mas manual, Bayu, kesalahan data. Mas Dery C. Ada yang C, ada yang B. Ini studi case ya. Mudah-mudahan nanti ada juga soal yang seperti ini. Jadi udah ndak kaget. Oke. A, Pak. A, siap. Mas Febri A. C. Oke. A. Di sini kuncinya adalah A. A. Betul sekali A. Kenapa Mas A? Karena TOGAP itu untuk sebuah sistem itu terintegrasi, Pak. Sedangkan ini kan sistem produksi dan inventaris, terus data, terus ada kesalahan, Pak. Kalau di TOGAP itu menyeluruh, Pak. Ini ya, yang saya pelajari itu. Oke, baik. Karena ini masalahnya kan melibatkan integrasi sistem ya dan proses bisnis. Iya, Pak. Ya itu bisa disesuaikan dengan Ya, TOGAF. tata kelola, Pak. Intinya Intinya tata kelola, Pak. ya dia membantu menyusun arsitektur sistem Mm. yang terintegrasi dan mendukung. Oke, benar jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya. Oke, ini juga penalaran gini. Case juga nih. Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan data pelanggan siap. Mbak Muli sudah A tadi ya. Oke. Oke, untuk nomor selanjutnya silakan 9. Yang di chat dikasih nomor ya. 9A, 8 apa tuh. Takutnya ketumpuk ini nanti. Data Silakan Mas Febri. Oke. Mbak Muli, C. Mas Dery. Ini Mbak Nova. Belum ini. Mbak Ana C. oke. C. Cinta-cinta. Nih. Om Bayu ini belum ini. Wah, Om Bayu udah C. senior nih. Oke, siap. Mbak Iva C. Mbak Iva kok nomor 1 ini.
Oke, jawabannya adalah A. La- Siapa yang jawab A ini? Mas Bayu C. Itu ada Mbak Ana itu. Halo Mbak Ana, kenapa Mbak sama Mbak Mulia Rizka? Halo Mbak Ana, bisa ada suaranya? Atau Mbak Mulia Rizka ini? Ini udah ada keywordnya juga sih sebenarnya. Belum Keywordnya ada ya mungkin ya. pengelolaan data pelanggan. Intinya tata kelola lagi toh. Nah, Nah, ya, kalau ada perusahaan tata in- kelolanya karena betul. hanya tersebar kan. Iya, betul sekali. Makanya Iya. menyusun data governance framework. Hmm. Jawabannya udah A. Ya kita belajar nyari ini keyword. Dari apa? Kayak kemarin SKD sebenarnya gitu. Kalau kita pintar nyari keyword ya bisa itu. Cuma terbatas waktu lagi. Kayaknya harus sering-sering latihan mencari keyword. Oke, selanjutnya nomor 10. Lah ini studi kasus ini ya. Ada yang B, C, B, C, Nova B. Ini kalau semakin banyak yang sama berarti semakin banyak yang sudah paham. Yuk. B. B, oke Pak. siap. Ada yang E. Eh, Oke, jawabannya adalah B. Kita nyusun EAF, Enterprise Architecture Framework. Ada yang ditanyakan kenapa harus B? Oke, karena ya tadi tata kelola ya. Ini bukan yang kenapa enggak E? Kenapa tidak E? Pemana? Kenapa Pak? Bisa. Oh, yang jawab B siapa? Bisa di anu kenapa B? Yang jawab B banyak ini. Nah, itu keamanan. Nah, itu dijawab sama siapa? Mbak Nova atau Mas ini? ISO 38. Tur. Yang ini siapa yang bisa?
Dewan direksi. Yuk, apa ada yang bisa menjawab ini kenapa milih B? Karena Lagi lihat tabnya di situ. ya Tata kelola belum terstruktur paling. Karena lagi zoom. Besok aja. Warna kuning. Warna kuning, siapin kuning. kalau ISO itu tuh pendekatannya nggak non teknis ya. Jadi gimana ya? Kalau IE itu kan lebih ke teknis untuk itu ada masalah ya, selesaikan. Kalau menurut saya sih itu ya. ISO lebih ke prinsipnya, prinsip untuk menata kelola IT-nya. Kalau IE itu lebih ke struktur dan integrasi antara proses bisnis data, aplikasi dan teknologinya. Tujuannya itu ya bedanya cuma tata kelola di tingkat strategis, yang satu penyelarasan dengan desain sistem. Dan ini masalahnya tidak integrasi tuh nih. Iya toh? Tidak integrasi, ada resistensi, ada kebijakan. Nah, langkah apa yang bisa efektif? Ya kalau dalam kasus ini nyusun interpretasi arsitektur framework sebagai panduan. Kalau dalam kasus ini karena dia real case-nya di situ. Bukan hanya sebagai strategi, cuma langsung sebagai ini panduan untuk menghandle masalah yang terjadi ini tadi. Lebih ke situ sih. Nah, ini nanti bisa rejoin ya. Tinggal 1 menit ya ini. Kita sampai ke nanti soalnya total ada berapa? Ada 20 sebenarnya.